Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamindra, NIM D1F1190007. Saya dari jurusan Proteksi Tanaman kelas A. Baik, saya akan memaparkan tentang minimnya masyarakat terhadap COVID-19 dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pada pertengahan bulan Mei ini, kurang lebih 14.000 kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Angka ini membuktikan pelonjakan kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia berlanjut makin besar. Beberapa antisipasi yang dilakukan pemerintah guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia telah dilakukan. Di antaranya upaya untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar, rajin mencuci tangan hingga himbauan physical distancing atau jaga jarak. Kebijakan pemerintah tidak hanya sekedar memberi himbauan, namun memberi pemberitahuan seperti PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan rata-rata di daerah yang sudah terdampak COVID-19 atau yang sudah berzona merah. Tujuan dari PSBB ini adalah selain untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, juga upaya pencegahan penyebaran virus corona ini. Melihat kondisi masyarakat yang masih enggan melakukan social distancing atau PSBB, memungkinkan akan lamanya selesai pandemi ini. Dari jalan raya yang masih banyak kendaraan, namun tidak sedikit juga orang yang mulai sadar akan COVID-19 ini. Salah satu contoh wilayah Batara Guru yang sunyi akan pengendara, namun masih ada pengendara-pengendara yang keluar dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, yang bisa berdampak bagi dirinya dan juga keluarganya, dan tidak mematuhi peraturan yang diberikan pemerintah seperti PSBB atau social distancing yang akan berdampak bagi dirinya dan keluarganya, bahkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Di sisi lain, ada pedagang kaki lima di daerah Batara Guru atau Bau-Bau yang masih sangat tidak memperhatikan pemberitahuan social distancing dan PSBB ini. Mereka berjualan dengan tidak memperhatikan social distancing atau jaga jarak. Di tengah keramaian, tidak sedikit orang yang tidak menggunakan masker, tidak mematuhi himbauan pemerintah setempat yang dapat berakibat fatal bagi dirinya dan keluarganya. Kegiatan ini cukup memperhatikan karena masyarakat terlalu mendramatis keadaan untuk mengabaikan momen-momen tertentu. Keadaan yang secara tidak sadar masyarakat melakukannya. Baik, itu saja yang dapat saya bawakan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu stay at home agar selalu terjaga dan tidak terpapar virus corona ini. Jangan menganggap remeh virus ini karena sudah sangat banyak bahkan di daerah-daerah lain. Yang saya beritahu di sini adalah di daerah-daerah lain atau di beberapa negara-negara lain sudah masuk dalam golongan atau gelombang kedua. Jadi mereka sudah hampir selesai. Sedangkan Indonesia karena masih sangat tidak memperhatikan, jadi di Indonesia masih berada pada gelombang 1 dan masih meningkat, tidak menurun. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.